warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Bapak Asep Guntur Rahayu. Yang kami hormati dan selalu banggakan kawan-kawan media yang terus mendukung dan membersamai KPK dalam situasi dan kondisi apapun. Termasuk sampai dengan hari ini kawan-kawan sampai dini hari dan bahkan menjelang pagi masih terus bertahan membersamai kami di KPK. Teman-teman media, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan konferensi pers terkait dengan kegiatan tertangkap tangan untuk perkara di Hulu Sungai Utara, kemudian nanti berlanjut terkait dengan kegiatan tertangkap tangan di wilayah Bekasi. Sebelum nanti Pak Deputi menyampaikan secara lengkap terkait dengan kedua konferensi pers tersebut, yang pertama kami akan menghadirkan para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kegiatan tertangkap tangan di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Cukup, kawan-kawan? Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Baik, kawan-kawan media, kita akan lanjutkan. Kepada Bapak Asep Guntur kami persilakan terkait dengan kegiatan tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi pemerasan dalam proses penegakan hukum di Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pada Bapak Asep Guntur kami persilakan. Terima kasih Mas Jubir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Mas Jubir, yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan rekan-rekan jurnalis yang dari sejak 2 hari yang lalu sampai pagi hari ini membersamai kami dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi. Pada pagi hari ini kami akan menyampaikan kegiatan penangkapan terhadap tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi pemerasan dalam proses penegakan hukum di Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun anggaran 2025-2026. Adapun kronologis dan konstruksi perkaranya adalah sebagai berikut. Pada kesempatan ini, Komisi Pemberantasan Korupsi akan menyampaikan hasil kegiatan penangkapan terhadap terduga pelaku tertangkap tangan terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara serta penerimaan lainnya di Kabupaten Hulu Sungai Utara, HSU, Kalimantan Selatan, tahun anggaran 2025-2026. Kegiatan penangkapan ini dilakukan pada hari Kamis, tanggal 18 Desember 2025, yang bermula dari laporan pengaduan masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, tim mengamankan sejumlah 21 orang. Jadi kegiatan pertamanya yang diamankan ada sekitar 21 orang, di mana 6 orang diantaranya kemudian diterbangkan ke Jakarta untuk dimintai keterangan yang lebih intensif. Ke-6 pihak tersebut, yaitu Saudara APN, selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Utara, periode Agustus 2025 sampai dengan sekarang. Saudara ASB, selaku Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Utara. Saudara RHM, selaku Kepala Dinas Pendidikan
Hulu Sungai Utara, Saudara YND selaku Kepala Dinas Kesehatan HS Hulu Sungai Utara, Saudara HEN selaku pihak lainnya, dan Saudara RR selaku pihak lainnya pula. Adapun konstruksi perkaranya sebagai berikut. Setelah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara pada Agustus 2025, Saudara APN diduga menerima aliran uang sekurang-kurangnya sebesar 804 juta rupiah secara langsung maupun melalui perantara, yaitu Saudara ASB selaku Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara, dan Saudara TAR selaku Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri HSU serta pihak lainnya. Bahwa penerimaan uang tersebut berasal dari dugaan tindak pidana pemerasan APN kepada sejumlah perangkat daerah di Kabupaten Hulu Sungai Utara, di antaranya Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, dan Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD. Permintaan tersebut disertai dengan ancaman, itu dengan modus bahwa agar laporan pengaduan atau LAPDU dari lembaga swadaya masyarakat yang masuk ke Kajari HSU terkait dinas tersebut tidak akan ditindaklanjuti proses hukumnya. Dalam kurun waktu November sampai dengan Desember 2025, dari permintaan tersebut APN diduga menerima aliran uang sebesar 804 juta yang terbagi dalam 2 klaster perantara, yaitu jadi ada 2 klaster penerimaannya melalui 2 perantara. Melalui perantara Saudara TAS, TAR mungkin ya. Kita lihat lagi sebentar. TAR ya. TAR yaitu penerimaan dari RHM selaku Kepala Dinas Pendidikan Hulu Sungai Utara senilai 270 juta rupiah, dan Saudara FVN selaku Direktur RSUD Hulu Sungai Utara sebesar 235 juta. Itu untuk klaster pertama ya. Klaster kedua melalui perantara Saudara ASB, yaitu penerimaan dari YND selaku Kepala Dinas Kesehatan Hulu Sungai Utara sejumlah 149,3 juta rupiah. Sementara itu, Saudara ASB yang merupakan perantara APN tersebut dalam periode Februari sampai dengan Desember 2025, jadi ASB ini lebih duluan ya, ada di Kejari Hulu Sungai Utara. Diduga juga menerima aliran uang dari sejumlah pihak sebesar 63,2 juta rupiah. Selain melakukan dugaan tindak pidana pemerasan, APN juga diduga melakukan pemotongan anggaran Kejari Hulu Sungai Utara melalui bendahara yang digunakan untuk dana operasional pribadi. Dana tersebut berasal dari pengajuan pencairan tambahan uang persediaan atau TUP sejumlah 257 juta tanpa surat perintah perjalanan dinas SPPD dan pemotongan dari para unit kerja atau seksi. Keterangan ini disampaikan oleh bendahara yang bersangkutan. Bahwa selanjutnya APN juga diduga mendapat penerimaan lainnya sejumlah 450 juta dengan perincian sebagai berikut. Transfer ke rekening istri APN senilai 405 juta dari Kadis PU dan Sekwan DPRD dalam periode Agustus sampai November 2025 sebesar 45 juta rupiah. Sementara itu, selain menjadi perantara APN, terhadap Saudara TAR juga diduga menerima aliran uang mencapai 1,07 miliar dengan rincian sebagai berikut. Ya, ini sesuai dengan keterangan saksi dan bukti-bukti yang ditemukan
bahwa pada tahun 2022 yang berasal dari mantan Kepala Dinas Pendidikan Hulu Sungai Utara senilai 930 juta rupiah. Kemudian pada tahun 2024 yang berasal dari rekanan sebesar 140 juta rupiah. Dari kegiatan penangkapan ini, KPK turut mengamankan sejumlah barang bukti yang disita dari kediaman APN berupa uang tunai sebesar 318 juta rupiah. Setelah dilakukan pemeriksaan intensif pada tahap penyelidikan dan telah ditemukan unsur dugaan peristiwa pidananya, maka perkara tindak pidana korupsi di Kabupaten Hulu Sungai Utara diputuskan naik ke tahap penyidikan. Jadi setelah melalui proses permintaan keterangan, kemudian juga pengumpulan bukti-bukti, dilakukan ekspos perkara dan dalam ekspos tersebut dinyatakan bahwa perkaranya naik ke penyidikan. Kemudian setelah ditemukan kecukupan alat bukti, KPK menetapkan 2 orang tersangka. 3 orang tersangka, kami ulangi. Kemudian setelah ditemukan kecukupan alat bukti, KPK menetapkan 3 orang tersangka sebagai berikut. Yang pertama, saudara APN selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Utara periode Agustus 2025 sampai dengan sekarang. Saudara ASB selaku Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan saudara TAR selaku Kepala Seksi Datun Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Utara. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 19 Desember 2025 sampai dengan 8 Januari 2026. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar pasal 12 huruf E, pasal 12 huruf F, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002, Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1, KUHP Yunto pasal 64 KUHP. Tadi disebutkan bahwa ditetapkan 3 orang tersangka. Tetapi yang tadi ditampilkan dan kemudian ditahan oleh kami itu baru 2 karena yang satunya masih dalam pencarian. Tentunya kami berharap kepada yang bersangkutan kooperatif dan segera menyerahkan diri untuk mengikuti proses hukum selanjutnya. Dalam kesempatan ini KPK juga turut menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada masyarakat di wilayah Kalimantan Selatan, khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang telah melaporkan kepada kami terkait tindak pidana yang terjadi di daerah tersebut. Kemudian juga ucapan terima kasih disampaikan kepada Angkasa Pura, Bandara Samsudinor, kemudian dan pihak-pihak lainnya yang telah mendukung proses penanganan perkara ini. Melalui penindakan ini, KPK berharap dapat memberikan efek jera agar modus korupsi tidak kembali terulang, sekaligus memberi kepercayaan publik bahwa negara hadir untuk melindungi masyarakat dari tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat. Dalam hal ini adalah praktek tindak pidana korupsi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kami kembalikan kepada Mas Jubir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Deputi yang telah menyampaikan secara lengkap terkait dengan kegiatan penangkapan terhadap terduga pelaku tindak pidana korupsi terkait dengan pemerasan dalam proses penegakan hukum di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan, di mana KPK telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu saudara APN selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Utara, kemudian saudara ASB selaku Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan saudara TAR selaku
Kasidatun di Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dan pada kesempatan kali ini KPK melakukan penahanan terhadap diantaranya 2 tersangka tersebut, yaitu saudara APN dan saudara ASB. Baik teman-teman, sebelumnya kita akan menampilkan barang bukti yang diamankan dalam kegiatan penangkapan pada kegiatan tersebut, yaitu sejumlah uang tunai senilai 318 juta rupiah. Cukup, kawan-kawan?